Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الحاضرين إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله جميعا. Para asatidz, para ustaz dan ustazah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan di hari ini setelah dua kesempatan sebelumnya saya uzur. Pertama, pembinaan yang harusnya anak yang diberi amanah lalu digantikan oleh Allah Ustaz Ujang. Yang kedua, harusnya hari Ahad pekan yang lalu pertemuan wali santri ana juga uzur, digantikan Ustadz yang jauh lebih baik ya. Dan ini alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya kalau saya tidak hadir kayaknya kebangetan gitu ya. Rumahnya dekat tapi nggak datang gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis yang membicarakan tentang akhlak yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Ustadz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhuhullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa li jami'il muslimin amin. Jadi kita belajar kitab Ahaditsul Akhlaq. Ini kitab ini saya sampaikan setelah 2 atau 3 pertemuan. Yang sebelumnya tadi kami ingin menyampaikan Adabul Mufrad, tapi bagi kami Adabul Mufrad itu terlalu panjang nanti kalau kita bahas. Sementara sebulan sekali kita ketemu, dan kedua itu pun kalau saya nggak absen kan begitu. Jadi kayaknya kita ambil kitab yang lebih kecil aja, yang kita berharap nanti Allah Ta'ala beri kemudahan kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Taib, di pembahasan awal muqaddimah, kemudian fasal awal wa thaniyah, fasal pertama dan fasal kedua, kita telah membicarakan birrul walidain, dan yakni banyak istinbat dalil-dalil yang dikuatkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Razak dalam membahas tentang berbakti kepada orang tua, dan ini nggak mungkin tidak akan saya ulang. Dan insyaallah taala masalah ini antum sudah pada faham lah, walaupun untuk melaksanakannya berat. Betul apa enggak? Dalil-dalil tentang birrul walidain sudah paham ya? Paham insyaallah, khatam insyaallah. Tapi melaksanakannya nyicil, ini jujur nyicil. Apalagi anu udah sampaikan kepada antum, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, itu PR kita jauh lebih banyak. PR kita jauh lebih banyak ketika mereka telah meninggal dunia. Ketika mereka diwafatkan oleh Allah, bakti kita kepada mereka itu lebih banyak, lebih panjang. Kalau mereka masih ada, saya sudah katakan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kalau mereka masih hidup, insya Allah sahal, insya Allah mudah, karena mereka ada. Dan ada dorongan hati jiwa untuk pulang, untuk melihat. Kalau mereka udah nggak ada, magnet atau tarikan untuk kita melakukan kebaikan itu qalil, sedikit. Sementara tugasnya, kewajibannya, PR-nya seabrek-abrek. Andai kita tahu ya. Dan itu semua dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nggak mungkin nanti ceritakan ini di sini. Banyak variabelnya. Sampai hubungan kita dengan tetangga itu bagian dari bakti kita kepada orang tua yang telah wafat. Menjaga nama baiknya, menyambung hubungan kekerabatan yang dibangun oleh ayah kita dan ibu kita. Banyak variabelnya. Ketika di breakdown terlalu banyak.
Maka ini nggak mungkin Anda sampaikan kepada antum semua. Nanti pembahasannya cuma birrul walidain doang itu. Kalau mau khusus pembahasan itu nanti mungkin ada halakoh sendiri. Antum pegang kitab, Anda pegang kitab, kita sama-sama baca kan gitu. Salah baca tinggal tak benerin gitu aja. Ya, kan sistem ulama zaman itu. Salah baca tinggal tak benerin, tak terjemahke, terus nanti ada tafsirnya. Karena ini bentuknya hanya kajian umum, bukan kajian yang bersifat mulazamah, jadi memang ada kendala seperti itu. Faham ya? Apalagi sebagian antum kan pondok tahfidz, mungkin tidak memperdalam nahwu sharaf yang lebih dalam gitu maksudnya. Afwan ya. Itu kan juga cukup mempengaruhi, betul nggak? Ya paling cuma jurumiyah gitu kan. Nahwu wadih itu kan jurumiyah pun kalau tamam, kalau hafal mudah untuk baca kitab sebenarnya. Kalau mau syarahnya lagi mutammimah gitu ya. Hari ini kita akan lanjutkan, kita masuk kepada fasal yang keempat. Ya, fasal yang keempat. Tapi sebelum fasal keempat, ana akan bacakan hadis terakhir aja yang dinukil oleh yakni Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau katakan di dalam hadis ini hadis yang ana ambil ya. Kita tahu hadis ini, tetapi untuk merealisasikannya itu butuh pertolongan Allah. Hadis ini kan juga dipakai sama semua orang, tetap dan penerapannya ada yang keliru, bahkan sampai menyimpang. Ya ketika tidak paham gitu. Qala mu'allif rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata al-insanu. Kenapa bukan idza mata al-insani? Lah itu nanti ada ilmunya lagi. Karena bukan idhofah dia. Idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Fi riwayatin illa min thalathin. Ada juga kayak gitu. Apabila itu anak manusia, dalam hadis yang idza mata ibni Adam ada juga kayak gitu. Apabila manusia itu wafat, in qata'a, terputuslah anhu daripadanya amaluhu, amal-amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 hal. Karena pakainya muannas, nanti di 3 hal berikutnya juga pakai muannas, nggak pakai muzakkar. Ya paham ya? Apa itu illa min shadaqatin jariyatin? Melainkan yang pertama adalah sedekah jariyah. Lah, sedekah jariyah ini variabelnya banyak, breakdownnya banyak. Bukan hanya orang yang dia ngeluarin duit untuk bangun masjid, sedekah pondok pesantren gitu ya. Bukan hanya kemudian membiayai anak-anak tahfidzul Quran yang gratis. Bukan hanya itu sedekah jariyah. Tapi makna sedekah jariyah di sini yang tidak disadari adalah kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 177. Kalau posisi ayat dia lembar sebelah kanan agak ke atas sedikit. Ya, tuh yang bunyi laisal birra kan, laisal birra ada kan? Laisal birra apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib. Itu kan? Walakin birra dan seterusnya. Ada ayat di situ, di tengah ayat itu Allah Taala berkata, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nah itu maksudnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan harta yang mereka cintai, dzawil qurba, kepada kerabat terdekat. Nah, kerabat terdekat ini ring 1. Sebenarnya jariyah yang dimaksud di dalam kalimat ini orang tua ke anak. Nanti kemudian ditafsirkan lagi pakai hadis Sahih Bukhari Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin aja itu ada itu. Yang disebut nanti di situ ada hadis 4 pos atau 4 maf'ul bih dalam objek dalam penerima mengeluarkan nafkah. Ya, ada 4 di sana. Pertama, fisabilillah, yang kedua raqabatin yakni hamba sahaya, yang ketiga adalah ala miskinin, yang keempat nanti baru adalah yakni nafkah ala ahlika. Nafkah yang dikeluarkan buat keluargamu. Ini dong enggak ini? Ngerti insyaallah ya. Yang ngantuk silakan tidur. Jangan lupa baca doa bismika Allahumma. Turu kabeh tak tinggal mulai. Ana bacakan dalilnya ya. Nabi SAW mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar atau uang kekayaan yang kau keluarkan, kau nafkahkan buat fi sabilillah. Ini ada juga tafsirnya. Tak skip. Yang jelas di sini fi sabilillah adalah untuk berangkat ke medan jihad. Ada lagi nanti yang kedua, ketiga, keempat.
wa dinarun anfaqtuhu ala raqabatin. Ya, dinaru anfaqtahu fi raqabatin. Dinar atau uang yang dinafkahkan, dikeluarkan untuk membebaskan budak. Di Indonesia nggak ada budak. Budak itu akan ada kalau negeri konflik, Yaman, Suriah, Palestina. Ya, mereka negeri konflik, terus kemudian menang kaum muslimin, kemudian laki perempuannya jadi tawanan, jadi budak hamba sahaya, lah itu dimerdekakan. Itu pos yang kedua. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskinin. Uang atau kekayaan yang disedekahkan ala atas fakir miskin. Nah, fakir miskin di sini juga kembali kepada Al-Baqarah 177. Berarti zakat sedekah itu dikeluarkan kepada kepada saudara kandung dulu, selain orang tua ya. Jadi antum kalau mau bayar zakat mal atau antum mengeluarkan sedekah itu bukan ke tetangga dulu, bukan ke orang lain, afwan, bukan juga ke panti asuhan, tetapi harusnya kepada saudara kandung terlebih dahulu dan keponakan. Itu aturannya. Tapi nggak perlu antum mengatakan ke adik saudara kandung, nawaitu zakati. Antum nawaitu zakati gitu. Saya bilang saya zakati antum. Sakit hati nanti saudara kandung. Berarti kakak bantu saya ini dari zakat, kan? Kebangetan kan gitu. Jadi kasih aja, nggak usah sebut itu zakat. Banyak nggak paham kan masalah maf'ul dari, maksudnya objek dari zakat, banyak nggak tahu toh. Sebenarnya ring satu, selain orang tua. Yang keempat posnya, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Uang atau dinar mewakili apa? Fulus, mewakili kekayaan yang dikeluarkan buat keluargamu. Berarti apa ini? Nafaqah. Ya, istri dan anak-anak. Ya, istri benar. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang lebih besar balasannya di sisi Allah yang kau nafkahkan buat keluarga. Lah ternyata kembali ke dalam hadis yang kita bahas tadi, sedekah jariyah terbesar orang manusia antara manusia itu nafkah ayah kepada istri dan anak-anaknya. Wallahi ya akhi, ya ukhti, kita tuh jadi kayak gini itu sebab orang tua kita, ibu dan ayah kita. Walaupun mereka nggak mengajarkan Al-Quran sama kita, sahih. Walaupun mereka nggak mengajarkan akidah dan manhaj kepada kita, tapi mereka itu yang mendidik kita, mereka itu yang biayai kita, mereka itu tuh ibu kita yang dari kandungan sampai detik ini yang masih hidup. Doakan kita. Jadi antum khatam sebulan sekali, apa yang udah hafal lagi itu sepekan sekali khatam, sehari 5 juz. Kalau mau jadi imam yang kuat, mungkin hafalannya mumtaz murtafi dan seterusnya, sehari 10 juz. Bacaan yang antum baca otomatis itu langsung ngalir kepada mereka. Dan ini jumhur ulama ya, selain Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bacaan Quran tidak nyampe kepada mayit, cuma Imam Syafi'i loh ya. Yang mengatakan bacaan Al-Quran tidak nyampe kepada mayit hanya Imam Syafi'i. 3 ulama mazhab, Al-Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, arjah ini sampai kepada mayit. Antum nggak bersebut pun khususan ila ruhi Al-Baqarah itu nggak perlu antum kan. Lahumul Baqarah itu nggak perlu antum, itu antum baca tuh nyampe. Jadi yang mengatakan nggak nyampe dikatakan bid'ah, hati-hati. Jangan ngomong sitak-sitik bid'ah. Sitik-sitik bid'ah. Kok kita ini belajar ini harus dari mana dulu ini? Sekarang kita bisa mengerti sunnah. Bukankah Allah Ta'ala mengirimkan ulama madhab? Sahih? Betul nggak? Apa bisa kita memahami Al-Quran dan hadis langsung memahami Al-Quran tanpa perantaraan 4 ulama madhab, a'immatul madhahib? Bisa nggak? Nggak bisa. Tinggal kita mau pilih mana, Syafi'i atau Hambali. Kalau kita memang madhab Syafi'i, khalas, ighlaq, berarti bacaan Quran nggak nyampe ke mayit. Syafi'i ya. Kalau kita ini fikih sholatnya hanya Hanabila, rata-rata kita di sini kan fikih sholatnya disadari atau nggak Hanabila loh. Betul nggak Ustaz Wais? Hanabila. Kalau Hanabila berarti nyampe nggak bacaan Qurannya? Nyampe nggak? Kalau Syafi'i antum harus belajar tuh Safinatun Najah, Khifatul Akhyar, Kifayatul Akhyar, Fathul Qadir, Fathul Mu'in, Al-Fatihah. Antum bacaan Quran antum nggak nyampe kepada mayit. Nah sekarang anak mau tanya, fikih antum apa sholatnya? Hanabilah kan? Berarti nyampe nggak bacaan Qurannya? Mau tanya, nyampe nggak? Nyampe. Jangan bilang bid'ah lo ya. Jangan buru-buru mengatakan bid'ah. Ditambah lagi wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu bid'atin finnar.
ini bid'ah mukaffarah, yang jadikan finnar itu bid'ahnya bid'ah mukaffarah berkaitan dengan akidah. Laisa furu'iyah, bukan perkara-perkara furu'. Itu ya, harus ada uzur. Faham ini? Ya kadang-kadang ada ustadz terlalu kenceng tapi pondasinya tidak paham. Jadi maksud bid'ah itu, definisi bid'ah itu apa yang bahaya, apa yang furu'iyah. Gitu. Lanjut nih. Nah ini amal jariah, antum sholat sunnah, antum mengajar, wallahi ya akhi ya ukhti, antum ini semua ketika halaqah Quran itu pahalanya ngalir zer. Orang tua kita udah wafat tuh, ngalir tuh. Antum di sini niat karena Allah, duduk mendengarkan, bocatan borak nggak apa-apa, yang penting denger gue. Ini langsung nyampe ini ke mereka, tanpa harus kita khususan, nggak harus nawaitu li talibil ilm. Ya. Khususan ila ruhi yani abaina wa ummahatina wa limasyayikhina gitu. Fardu lillahi ta'ala, enggak perlu, khalas yakfi, dah cukup nyampe otomatis, bukan manual ini, otomatis. Paham di sini? Lah kalau sudah begini, saya mau tanya, rugi nggak kalau seandainya orang tua kita yang sudah wafat kita malah suka maksiat? Rugi nggak orang tua kita? Rugi. Yang harusnya detik itu dapat pahala, kita maksiat, berhenti aliran pahalanya. Kita nggak akan bisa ngerasa ya akhi ya ukhti kalau antum atau kita belum jadi orang tua yang sudah anaknya seusia antum, seusia anak. Kita kan hanya kacek setahun 2 tahun aja kan ya. Iya aja lah biar anak seneng gitu ya. Kita kan baru setahun 2 tahun ya kan. Kalau di bari belakang kan raketok. Iya kan, paham nggak? Udah ngalir, jelasin sedekah jariyah ini orang tua, bukan hanya sifat tadi yang katakan bantu masjid, bangun pondok pesantren, biaya anak-anak santri, lah. Bukan, nggak sekecil itu pemahaman sedekah jariyah. Tapi sedekah jariyah yang terbesar adalah orang tua kepada anak-anaknya. Faham ini? Maka ana berharap kepada Allah Ta'ala semoga perjuangannya antum, kita semua yang berdakwah ilallah azza wa jal, ini nanti membawa keberkahan buat dzurriyyah kita kelak. Gak usah khawatir, gak usah berpikir nanti anak saya mau dikasih makan apa ya kalau saya yang jadi ustadz. Loh, ini akidahnya udah bermasalah, lo mikir kayak gitu. Anak katakan tuh akidahnya udah bermasalah ya. Antum mikir aja itu, nanti besok kalau anak-anak saya tuh kasih makan apa ya, sekolahnya kayak apa ya kalau saya hanya jadi seorang ustadz. Itu akidahnya bermasalah. Jangan ngaku salah, jangan ngaku ahli sunnati wal jamaah, memiliki manhaj yang sahih katanya, tapi ngene sih kok nanti dikai makan apa yo. Ini rububiyahnya Allah aja sudah bener gak? Mau ngasih makan kita, anak mau tanya dulu ketika orang tua kita ini jemput rizki, atau misalnya antum sampai hari ini, apa orang tua yang bertanggung jawab untuk ngasih makan kita? Kan enggak kan? Sekarang antum udah berpenghasilan sendiri, sahih? Gak boleh itu katanya paham akidah ahlus sunnah, paham manhaj salaf. Tapi masalah rizki aja, rububiyah Allah aja tidak menjadi i'tiqad fi qalbi, tidak menjadi keyakinan dalam hati. Muskil hada. Ini masalah besar ini lah, belum lagi uluhiyahnya, asma wa sifatnya, belum lagi permasalahan akidah yang lain. Rububiyah aja dia batal. Faham cuma teori doang. Ifrad, apa tuh tauhid rububiyah? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wal mudabbir. Hafal, praktek. Faham gak ini ya? Faham ya? Nah, itu sedekah jariyah. Berarti sedekah jariyahnya ayah dan ibu kita banyak banget gak? Aksar, sangat banyak. Makanya rugi nih, wallah ana orang paling rugi jikalau ana maksiat kepada Allah, jikalau ana mengisi hari-hari itu sia-sia. Ibu ana yang dimakamkan di makbarah ini, yang dia nunggu itu di alam barzahnya, amal saleh anak-anaknya. Lah kalau ana bermaksiat nggak melakukan amal saleh, rugi umi ana. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat juga sama. Yang ini maksud yang dimaksud adalah al-ilmu di sini adalah al-ilmu diniyah, ilmu diniyah, bukan ilmu akhir, bukan ilmu dunia. Jadi ilmu akhirat yang pertama. Yang kedua ilmu-ilmu yang yanfa', misalnya kedokteran, paham ya? Ilmu membaca, menulis, itu termasuk ilmu dunia yang bisa dikategorikan termasuk bisa menolong kita.
Ya dokter itu ngajari, dia dosen, dia ngajari, akhirnya bisa menyelamatkan nyawa manusia dengan wasilah ilmu yang telah berikan. Itu jadi yanfa itu. Hatta anfa. Kalau yanfa kan fil mudhari, ya kan? Present continuous tense. Sekarang dan yang akan datang. Ini anfa berarti sangat bermanfaat. Nah, itu ilmu. Asalis yang ketiga, waladin salihin yad'u lah, atau anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah hal yang harus kita betul-betul fokus. Kira-kira orang tua kita yang masih hidup dan telah dipanggil oleh Allah telah memiliki 3 hal ini enggak? Kalau memang orang tua kita hanya memberikan sedekah jariyah dengan amal salihnya, ya kita harusnya membantu mereka memiliki ilmu. Tahu nggak sih ketika misalnya ada di antara santri-santri antum atau santri kita semua, mereka kemudian jadi salih, wasilah nasihat yang antum berikan, wasilah pendampingan yang antum lakukan. Bahkan di sini anak baru paham, beliau ini dulu di Al-Azam ya, antum kan santri sini ya dulu ya. Sekarang jadi ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ajib kan? Jadi kalau ada di antara santri menjadi ustaz, bahkan hatta misalnya minimal mirip lah dengan Ustaz Syekhuna, yakni Abi Abdul Muhsin Firanda Andirja misalnya. Itu doa kan buat antum ada pengganti jadi Ustaz Firanda minimal ya. Ya, misalnya karena antum Masya Allah amal jariyah itu. Ilmu yang bermanfaat, orang tua nggak ngajari, antum ngajari, mereka jadi alim. Nyampe nggak ke orang tua? Nyampe nggak? Nyampe. Paham nggak? Orang tua nggak ngajari ilmu bermanfaat, tapi kita ngajari ilmu bermanfaat. Ketika kita ajari santri atau murid, lalu orang tua kita dapat pahala nggak ini? Pahala. Atau yang ketiga, kalaupun nggak punya ilmu, nggak punya orang tua nggak punya sedekah jariyah, kemudian orang tuanya punya sedekah jariyah, anak-anaknya tidak alim, anak-anaknya nggak paham agama. Minimal kita di posisi yang ketiga menolong orang tua kita. Waladin salin ayadu'ulah, atau mendorong atau mendoakan kedua orang tuanya. Itu kita. Dan itu PR seumur hidup. Bahkan ketika sudah mati pun itu yang harusnya antum sampaikan, kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Anak pesan nih buat antum yang udah punya anak, yang mereka sudah bisa mendoakan orang tua. Antum harus pesan ke anak-anak kita. Doakan ya nak kakek nenekmu. Doakan ya nak, doakan. Fadhal. Itu disampaikan. Jangan antum diem aja, disampaikan, sebut asma'nya. Tuh kakek didoain, itu nenek didoakan. Nanti kalau kita sudah wafat, dia pun akan mengajarkan kepada auladnya, akan mengajarkan kepada anak-anaknya, kita akan didoakan nanti. Paham ini? Itu harus disampaikan, harus ditakkid seperti itu, terus diingatkan. Jangan sebatas Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ada doanya ahsan. Tapi untuk mendoakan kakek itu kan nggak apa-apa dengan bahasa mereka. Ya Allah ampuni dosa kakek, nenek, ya kan? Sebut itu, takallam. Nah, kita masuk pasal yang keempat. Yang ketiga selesai karena melampaui beberapa dalil. Kita masuk pasal yang keempat, yakni uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini belum kayaknya ya. Kayak belum ya? Nggak tahu. Udah Pak Nanang? Senang belum senang ya? Kita masuk pasal yang keempat, uququl walidain. Maknanya apa? Durhaka kepada orang tua. Ana mau tanya sama antum, kita ini termasuk anak yang sering nyusahkan orang tua kita nggak? Iya kan? Jujur, betul apa nggak? Iya, itu kita banget tuh. Dan itu salah enggak? Ketika kita nggak punya kemampuan, ketika kita ini belum dewasa, belum bisa ngurusi diri sendiri, pasti kita ngerepotin orang tua. Pasti itu. Wake itu. Realita itu. Sah? Bahkan ketika di pondok aja ya gitu, jamnya telepon itu, uang jajannya kurang. Itu. Sampai subhanallah ya. Masa pandemi kayak gini ada orang tua yang dia nggak bisa melanjutkan lagi pekerjaannya dan seterusnya, sementara anak-anaknya harus tetap sekolah. Sahih? Tuh orang tua tuh mikir, ini gimana ya anak-anak di pondok pesantren gitu kan, biayanya gimana, sampai telepon itu pondoknya minta maaf dengan muasasahnya, mohon kami dikasih udzur ya Ustaz, ini banyak di PHK. Mungkin terjadi di Al-Azhar, mungkin anak nggak tahu,
Anda kan nggak paham. Sahih? Mungkin terjadi di sini dia minta uzur, Ustaz belum bisa bayar SPP-nya, ya kan? Karena kami begini kada wa kada kan begitu. Itu pun yang dirasakan orang tua antum. Kan karena tidak semua orang tua itu, walid itu nggak semuanya diberi kemampuan yang sama dalam sisi ekonomi. Sahih? Betul nggak? Nah, kita tuh sering ngerepotin. Makanya buat ikhwan, antum harus punya niat dan azam. Kalau sudah demikian, setelah ini antum sudah mandiri, besok sampai menikah sekalipun antum, jangan pernah ngerepotin orang tua lagi. Ana ngomong ini bukan jargoni, Ana udah lakukan. Nikah Ana nggak melibatkan orang tua, pakai duit sendiri Ana. Walaupun hanya 2 juta perak itu, 14 tahun yang lalu. 2 juta berapa lah, lebih sitik lah. Ya cuman ini yang punya, mau gimana? Yang penting Ana nikah. Ya. Dan bertanggung jawab, udah punya pekerjaan, walaupun hanya seorang, ya gajinya berapa ratus ribu sih dulu, berapa ratus ribu sih gaji anak, nggak sebesar antum, tapi nggak nyusahin orang tua. Gitu. Jadi ikhwan ya akhi, itu jadi afwan ya, jadi ikhwan yang bahasa anak muda itu pejantan tangguh gitu. Lanang jaluan isin tuh ya, sahih? Iya, itu tertanam, walaupun orang tua antum mampu, ahlan. Antum sendiri, perkara nanti hadiah dari orang tua itu urusan lain, al-akhir. Antum sendiri dulu usaha. Paham ya? Tanggung jawab. Gimana Ustaz Ilham? Paham ya? Kalau orang tua bantu kita nggak boleh nolak kan? Tapi kalau kita sendiri dulu jalan, gitu dong. Karena apa? Karena kita ini hidup sudah banyak membuat mereka itu terfikir. Belum lagi kita punya adik-adik. Mungkin ada di antara antum mungkin adiknya banyak. Ya ngalah lah. Adik anak 4, anak paling besar anak. Masa juga nyusahin orang tua untuk urusan menikah? Itu contoh ya. Bahkan nggak perlu tuh orang tua nih buat antum. Nggak perlu orang tua kita tahu kalau kita ini juga pernah susah untuk makan. Beli susu buat anak, nggak perlu orang tua tahu. Nggak perlu. Paham itu ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin beban itu di luar batas kemampuan kita tuh, gak mungkin. Maka di sini harus kita pahami. Kemudian Syekh Abdul Razak hafidhullah taala, beliau mengatakan di sini, ana potong di sini ya. Wa uqubatihi 'inda Allah 'azza wa jalla shadidah. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم شد التحذير في أحاديث عديدة وعده عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. Dan hukuman yang Allah Ta'ala berikan dari sisinya buat pelaku durhaka kepada orang tua, syadidah, amat sangat keras. Hadar minhu Nabi SAW, bahkan Nabi SAW memberikan peringatan dalam hadis-hadis yang adidah, sangat banyak. Wa'addahu sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat para ulama berdasarkan kalam Nabi alaihi salatu wasallam, min akbaril kabair, durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar dan teramat besar. Maka bisa disimpulkan ya akhi ya ukhti, dosa seorang hamba yang amat sangat besar kepada Allah adalah asyirku billah. Tapi dosa anak Adam kepada anak Adam yang lain yang paling besar adalah uququl walidain. Hal fahimtum? Jadi dosa terbesar seorang manusia kepada manusia yang paling besar apa? Uququl walidain. Berdasarkan hadis an Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu taala anhuma. Abdurrahman ini anaknya Abi Bakrah. Abi Bakrah ini yakni jamaah. Abi Bakrah ini seingat ana ya, dia sahabat, kalau ana salah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sahabat yang antum dengar masuk masjid, masuk masjid ya, yang dia itu dari sana itu melihat Nabi SAW itu sudah rukuk itu loh, kalau nggak salah Abi Bakrah itu. Kemudian rukuk dari pintu itu loh, paham ya? Yang habis sholat Nabi menegur dia. Itu menjadi dalil, jadi istinbat bahwasannya rukuknya imam itu adalah satu rakaatnya makmum masbuk. Paham ya? Itu Pak Abi Bakrah. Iya, Abi Bakrah singkatan. Kalau salah semoga diampuni oleh Allah.
an abihi dari ayahnya radhiyallahu taala anhu ridha Allah taala atasnya, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, tahukah, boleh gitu. Unabbiukum, aku beri kabar, beri informasi, bi akbaril kabair, tentang satu dosa yang amat besar dan teramat besar. Tentunya kalau Nabi yang mengatakan, jawaban sahabat apa jemaah? Ya mau dong. Tapi ucapan Nabi ini thalathan. Jadi kalau ada ucapan Nabi marratain atau thalathan marrah, itu bermakna ta'kid, bermakna apa? Penekanan. Berarti ada sesuatu yang amat sangat besar. Apa kita faham atau nggak faham, itu berarti ada sesuatu yang besar. Paham ya? Sampai misalnya ketika Nabi SAW itu berapa? Antum faham nggak berapa Nabi SAW, berapa kali Nabi itu dibelah dadanya? Sebenarnya ada dua riwayat yang mengatakan Nabi dibelah dadanya 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi yang masyhur 2 kali. Yang pertama usia 4 tahun, ketika Ibunda Halimatus Sa'diyah meminta Rasulullah SAW jadi usia 2 tahun kan Rasulullah SAW itu dibawa pulang, dikembalikan Ibunda Aminah, ditarik lagi gitu. Ditarik lagi, dipelihara usia 4 tahun. Ketika dalam pemeliharaan ada yang mengatakan usia 2,5 tahun, ada 2 riwayat. Yang masyhur usia 4 tahun. Ketika 4 tahun itu dibelah dadanya. Nah, kemudian dibelah dada sekali. Oke, khair ya. Kalau hanya sekali it's okay. Itu adalah hikmahnya, berarti pemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu usia 4 tahun itu dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Ini yang paling benar, yang paling arjah yang ini. Dikembalikan di usia 4 tahun, lalu dirawat selama 2 tahun, nanti di usia 6 tahun Rasulullah SAW itu ditinggal ibundanya Aminah di Madinah. Ketika perjalanan dari Madinah ke Makkah habis ziarah. Harusnya para asatidzah ini hafal sirah kayak begini. Jadi ketika isi kajian itu yang diceritakan bukan orang lain sirah ini. Yang kedua dalilnya betul antum, sedekah. Ya, ini ketika Nabi SAW sehabis memimpin sholat sunnah di Masjidil Aqsa para nabi. Jumlah nabi itu 124.000 nabi. Nabi memimpin sholat sunnah. Kemudian ketika keluar dari Masjidil Aqsa, Nabi mendatangi buruknya. Ada Jibril membawa 2 hal, laban sama khomer. Lalu Nabi SAW memilih apa? Laban, susu. Habis itu pingsan, dibelah dadanya. Ini menunjukkan apa? Kenapa anda cerita ini? Ini menunjukkan bahwasannya ada takkid. Nabi saja itu dibersihkan paling tidak 2 kali jiwanya, dicuci itu jantungnya. Lah, berarti menunjukkan Nabi aja demikian, apalagi kita. Jadi kalau ada pengulangan sampai begini, talasan Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maksudnya anak cerita tadi itu sebagai istinbat dalil. Penguatan kalau ada pengulangan 2 kali dalam satu kisah. Pengulangan 2 kali dalam satu kalam Nabi SAW. Pengulangan hatta salasa marrah 3 kali, berarti ada sesuatu yang besar di sana. Ada yang sesuatu yang yakni apa? Ahwal yang azimah. Perkara yang sangat besar. Iki wis ngantuk toh jemaah? Ngantuk? Alhamdulillah. Ana tahu mungkin sholat malam antum dari jam 2. Jam 3 belum tidur, rapat. Insya Allah nanti habis zuhur kan tidur tuh aja ya Ustaz ya, sabar ya, nggak apa-apa ya, sebentar anak 5 menit lagi pulang kok, tenang aja, pulang di sana, pulang dekat situ. Tadi mau pulangnya nggak jadi tuh, anak langsung ke sini karena anak dari Semarang bawah, harusnya anak ngisi lagi nanti habis zuhur nih karena punya hutang tadi, balik lagi di sini tuh 9:30 dari sana balik ke sini, nanti habis ini pulang lagi ke Semarang bawah. Semangat ya gitu ya. Padahal istrinya di sini satu. Nggak ada di Semarang bawah istri lagi, kecuali Ustadz yakni Abdul Qahar, Masya Allah. Kalau ana wahid faqat insya Allah. Al-an wallahu a'lam. Nah, kalau ini langsung melek nih ya. Langsung jamaah. Lalu sahabat menjawab ketika Nabi mengulangi 3 kali, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kala Nabi mengatakan al-isyraku billah. Dosa yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan syirik ini variabelnya banyak. Nggak mungkin kita kupas di sini. Berarti nanti jadinya bab akidah. Kalau mau mempelajari, kalau kita udah bahas tuh, antum mungkin udah, kalau mau mempelajari kaidah-kaidah asyirku wa tauhid, qawaidul arba' nama kitab. Ada 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Lalu nanti turunannya bisa di Kasyfus Syubhat atau nanti kitab tauhid. Ya, kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memahami. Atau nanti pakai Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzanni atau Al-Imam Ahmad bin Hanbal untuk memahami apa? Asyirku billah. Nah, ini nggak mungkin dibahas di sini. Udah lihat sini aja. Habis ini kita selesai. Yang kedua, pakai wawunya waw ataf, wa uququl walidaini.
dan durhaka kepada orang tua. Berarti kan benar, dosa yang paling besar anak Adam kepada Allah syirik. Dosa paling besar anak Adam kepada anak Adam yang lainnya apa? Uququl walidain. Hati-hati. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sambil bersandar. Turun lagi dalil. Teng ala wa qaulu zur. Lalu ketika duduk langsung Nabi begini. Yang ketiga adalah perkataan zur, qaul zur. Apa nih perkataan dusta atau misalnya sumpah palsu. Wa qala lalu dikatakan famazala yukarrihuha hatta qulna laitahu sakata muttafaqun alaih. Dan sahabat berkata, kami menyaksikan Nabi itu mengulangi hal ini 3 kali. Berulang-ulang kali Nabi yukarriruha. Nabi mengulangi hal ini sampai laitahu sakata. Nabi hampir-hampir enggak diem. Enggak kalau bahasanya anak-anak Alisan enggak sekut. Ya, Ustaz. Salafin ngomongnya sekut ya, Alisan sekut ya. Enggak sekut, enggak diem dia. Muttafaqun alaih. Berarti Nabi SAW itu enggak berhenti ngulangi terus. Qaul zur, al-israku billah, huququl walidain, wa qaul zur. Terus. Muttafaqun alaih. Lah, dari penjelasan hadis ini kita menunjukkan bahwasannya betapa luar biasanya di sisi Allah ketika ada orang tua itu tersakiti hatinya karena fi'liya auladnya, perbuatan anak-anaknya. Dan Ana sampaikan ya kepada antum, nanti kita akan bahas dalil-dalilnya insyaallah ke depan. Ada yang nggak sadar di antara kita karena mungkin orang tuanya itu awam, lalu dia pulang-pulang dari pondok pesantren udah jadi ustadz langsung mengatakan ini haram abah, ini bapak itu ahli bid'ah. Lah, iqamatul hujjah aja belum, iqamatul haq juga belum. Kenapa kita katakan ayah kita itu ahli bid'ah? Jangan pulang-pulang dari pondok pesantren langsung nyalahkan abi uminya. Mungkin antum paham masalah agama, orang tua kita awam dalam masalah agama. Wallahi ya akhi, ya ukhti, nggak boleh dikte orang tua. Jelas dalilnya, fala taqul lahuma uff. Maka jangan berkata uff ini kan kembali kepada urfnya masing-masing negara, masing-masing tempat. Kalau gini aja udah termasuk kalimat uff itu. Itu udah dosa akhi. Ukhti antum udah dosa itu. Mak gitu, itu udah dosa itu, itu bukan lah kalau ternyata nggak ngomongnya kosek itu kosek itu mi sisibu, itu sudah kalimat itu udah kalimat off itu. Kalau tanya ista'id ya ista'id ya ya abah, ya ba'da syuwayya kan gitu, sebentar ya umi, sebentar, minta waktu, izin gitu. Enggak lagi asik umi. Oh, foto ini udah dosa ya bu akhi. Gak boleh. Apalagi dikte. Umi kudunya kayak gini nih. Bapak kudunya kayak enggak boleh gitu ngomong. Kalau kita punya pendapat, izin pak, izin bu, izin boleh ngasih pendapat. Gitu. Itu adab, itu ta'adub namanya. Jangan sampai lulusan pondok pesantren kok nggak ada adabnya kepada orang tua. Gagal itu ustadz yang ngajar berarti. Walaupun antum paham agama, nggak boleh ngatur orang tua. Sekalipun dia salah, nggak boleh kita ini ngatur dia. Ngomong yang baik. Kan jelas itu dalam surah Al-Isra ayat 25, kan jelas kan dalilnya itu. Posisi ayat perlu disebutkan nggak perlu. Lembar sebelah kiri agak tengah ke bawah situ, kan jelas gue. Wala tanharhuma, nggak boleh kita bentak-bentak dia. Coba, ana mau tanya sama antum, pasti sadar atau enggak kita pernah ngatur orang tua kita, betul nggak? Pernah nggak? Pernah lu, wallahi pernah. Kita salah itu menurut syariah. Nanti habis ini antum punya handphone, telepon abi umi antum, minta maaf. Pernah ngatur ayah, pernah ngatur ibu, maafkan anak, minta maaf. Boleh kita. Jangan katakan kita ini ahlus sunnah, jangan kan katanya kita paham manhaj salaf, tapi akhlaknya nggak salaf. Nggak boleh kayak gitu. Walaupun kita yang benar, ayah salah, umi salah, kita kasih udzur. Nanti ada waktu kita ngomong, umi izinkan anak ini kasih suatu hal, izin sebentar, dan jangan tersinggung ya mi. Ngomong kan kayak enak kayak gitu.
Paham ya? Paham ya? Walaupun mungkin bisa jadi masalah ada di antara kita atau orang di luar sana yang abahnya kerjanya di bidang yang haram. Masalah, contoh, kita pun nggak boleh langsung frontal nasihati dia. Nggak boleh. Pahamin? Nggak boleh. Ada adab dalam masalah ini. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Sudah 1 jam kurang lebih. Semoga bermanfaat. Dan ini insyaallah taala masih banyak hal yang bisa masih banyak hal yang harus kita bahas dalam hadis-hadis yang dinukil atau bahkan dalil-dalil Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu taala alam, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.